Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa asyhada'i was salihin والعلماء العاملين وجميع أولياء الله في العالمين ثم خصوصا إلى جميع المصنف هذا الكتاب وسوره وفروعه وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi, segenap keluarganya Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan puji dan puja syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikaruniai nikmat keimanan, keislaman, kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim, thalabul ilmi di dalam suatu majlisul ilmi secara bersama-sama dalam kondisi yang sehat walafiat. Teriring doa, sholawat dan salam kita hadiahkan kepada yang sangat mencintai kepada kita semua, yang sangat total di dalam kecintaannya dan kerinduannya untuk kita semua, bahkan melebihi kecintaan orang tua kita. Sedangkan orang tua kita sudah sedemikian dahsyat mencintai kepada kita anak-anaknya, namun itu belum seberapa dibandingkan dengan cinta beliau kepada kita semua umatnya. Siapa lagi kecuali beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi Surabaya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an. Juz'ul awal, juz yang pertama. Okay. Kita sudah masuk di halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Arkanus sholati 14 utawi pira-pira rukune sholat. 14 sholat 2 rakaat kah, 3 rakaat kah, 4 rakaat kah, iku sama rukunnya ada 14.
Al-awwalul qiyamu lil qadiri, utawi kang awal iku ngadeg lil qadiri, ngadeg kaduwe sinten, kaduwe wong kang kuwasa. Jelaskan nomor 1. Yen ora kuwasa ngadeg utawa salat sunnah kena lungguh, yaitu jamaah apabila mengalami sakit. Kalau sehat maka wajib, termasuk rukunnya sholat wajib atau sholat fardu. Yang pertama adalah harus berdiri, ngadeg jumeneng. Namun apabila sholat sunnah boleh dilakukan sambil lungguh duduk. Sedangkan untuk sholat wajib bagi yang sakit baru diperbolehkan duduk. Apabila sehat tidak bisa tidak, la buddah, ora kena ora, yaitu harus dan wajib berdiri jumeneng. Asani an-niyatu, utawi kang kapindo, an-niyatu iku niat. Penjelasan tengandhape carane yaiku ngrentekake perkara telu ana ing ati. Napa mawon perkara telu niku? Setunggal, penggawean salat atau usolli, kula niat salat. Kapindo salate salat fardu, usolli fardon. Salate salat fardu, salate salat wajib. Kaping telu, nyatakake apa salat duhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Diucapake utawa ora. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang cara niat. Yang mana niat ini merupakan napa niku wau? Sebagai rukune salat kang kapindo. Yang kedua, yaitu yang pertama adalah harus di dalam hatinya usolli, saya niat salat fardon, yaitu salat wajib atau salat fardu. Dan kemudian dijelaskan secara rinci salat fardu apa? Salat fardu isya misalnya, atau salat fardu subuh. Itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mungkin awalnya karena ini dilakukan secara bersamaan, mulut lisannya mengucapkan takbiratul ihram, hatinya mengucapkan 3 ini. Usolli fardon maghribi, atau usolli fardol isya'i, saya niat salat isya, salat fardu isya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sudah terbiasa, maka Allahu Akbar
itu insya Allah akan lebih cepat. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, selanjutipun as-salisu takbiratul ihrami utawi kang kaping telu iku takbiratul ihram. Napa niku takbiratul ihram? Yaiku ucapan Allahu Akbar kanthi ngangkat tangan loro kang dibuka. Kaoleh Allahu Akbar, kaoleh harus dibuka telapak tangan. Diancerake kuping kiwa lan tengen. Lah Allahu Akbar. Nggih, diancerake, dilurusake, disejajarkan dengan Allahu Akbar. Ya, kuping kiwa lan kuping tengen. Lan diadepake kiblat. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita sholat, semua badan kita harus menghadap kiblat. Badan kita menghadap kiblat, tangan kita menghadap kiblat, jari kaki kita ketika ditekuk saat sujud juga kita hadapkan kiblat. Fahim tum? Fahim. Itulah tata cara takbiratul ihram. Ya, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan yang keempat dan seterusnya sampai dengan 14 pada pertemuan selanjutnya. Kita buka di dalam kitab Matan Ghaya wat Takrib. Sudah sampai pada halaman Allah. Patlikur jamaah yang dirahmati Allah. Faslun utawi iki ku fasal wa syaraitu utawi pira-pira syarate wujubi sholati wajib sholat, syarat wajib sholat. Nggih. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Dijelaskan di dalam penjelasan tengandapipun nomor 3 syarat-syarate wajib sholat iku telu. Al-islamu iku Islam, wal bulughu lan balik, wal aqlu lan anduweni akal, wa huwa haddut taklifi utawi akal iku batese pafarden ya, at-taklifi pafarden ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Taklif yaitu orang yang sudah dikenai beban syariat. Kalau di dalam ilmu hukum disebut apa? Ada yang tahu? Disebut sudah menjadi subjek hukum. Jamaah yang dirahmati Allah. Sudah dikenai beban syariat. Sudah mendapatkan pahala apabila dia beribadah dan berdosa apabila dia meninggalkan ibadah wajib atau melakukan maksiat. Sebelum itu ketika masih belum balik, masih belum menjadi subjek hukum, belum taklif, belum disebut mukallaf. Jamaah yang dirahmati Allah, ana telu yaiku Islam balik akil, itu yang menjadi syarat wajib sholat, harus Islam. Nek non Islam maka tidak wajib sholat. Sholat pun percuma, tidak diterima Allah karena belum terdaftar. Kapindo yaiku balik, syarat wajib sholat. Lah kalau belum balik, apakah tidak wajib? Maka belum wajib. Namun sebagai proses pendidikan, sebagai pembiasaan kepada anak-anak kita, supaya nanti ketika dia sudah balik, sudah siap mental psikisnya untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat. Namun proses edukasi atau pembiasaan pendidikan tersebut kalau tidak dibiasakan sejak dini, kalau ngaget maka akan lebih sulit. Beda kalau sudah dibiasakan sejak kecil, jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun dia belum mukallaf, meskipun dia belum mendapatkan kewajiban agama, namun dia akan terbiasa secara mental, psikis, dan karakternya. Membentuk karakter anak-anak kita, yaitu karakter generasi yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Perkara telu iki kang dadi angger-anggere pamarden saking Allah. Maka 3 syarat ini jamaah yang dirahmati Allah sebagai syarat atau sebagai modal utama bagi seseorang yang mendapatkan 3 nikmat ini, yaitu nikmat Islam, panjang umur sehingga dia sampai dengan balik, dan berakal, nun sewu, tidak ODGJ, akalnya akal sehat, akalnya akal normal, tidak kemudian nun sewu misalnya idiot dan sebagainya. Maka setelah dia mendapatkan 3 nikmat ini, maka Allah mewajibkan kepadanya, mewajibkan untuk mendirikan sholat, yang mana 3 hal ini, yaitu Islam, balik, dan akil atau berakal, itu merupakan karakteristik ciri khas orang tersebut disebut mukallaf.
orang tersebut menjadi subjek hukum. Kalau sudah lengkap tiga-tiganya. Kalau cuma salah satu saja atau salah dua saja, maka belum wajib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia Islam, dia berakal, akalnya normal, tetapi masih anak kecil, maka belum wajib. Dia Islam, dia sudah besar dewasa, tapi idiot nun sewu, maka dia juga tidak wajib sholat. Atau ODGJ, tidak wajib sholat. Meskipun di dalam panti-panti rehabilitasi ODGJ itu memang diajak untuk beribadah, diajak untuk mengenal siapa Tuhannya, dan itu adalah mempercepat proses penyembuhan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan keterbatasan akal. Wassalawatul masnunatu, utawi pira-pira salat masnunatu kang den sunatake, homsun iku limo. Jenis salat sunnah wonten pinten? Wonten gangsal. Al-idani, siji salat riyaya loro, yaiku salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani wal istisqa'u, wal kusufani lan salat gerhana loro, gerhana srengenge lan gerhana bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan sebagai fenomena alam untuk kita disunahkan sholat beribadah kepada Allah. Al istisqa'u lan sholat istisqa, yaiku sholat njaluk udan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sholat-sholat yang disunnahkan. Ada 5. Idani, Idul Fitri, Idul Adha. Kusufani, gerhana matahari, gerhana bulan. Wal istisqa'u, yaitu sholat njaluk udan. Pas 5. Sholat kang disunatake iku 5, yaiku sholat riyaya loro, sholat gerhana loro, lan sholat istisqa, sholat njaluk udan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa tempat di belahan bumi ini diuji oleh Allah dengan kekeringan yang sangat parah, sehingga mereka mengalami masyaqqah atau kesulitan yang luar biasa, dan mereka pun kemudian teringat kepada Tuhannya, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala arupi salat istisqa, jaluk udan. Karena dengan adanya hujan tersebut akan yaitu menumbuhkan kehidupan. Salam. Wassunanut tabi'atuh lil faraidi, salat sunnah utawi pira-pira salat sunnah at-tabi'atu lil faraidi, kang manut marang pira-pira salat fardu. Sab'ata asyar, iku ana 17, ada 17. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis taklim Darul Ilmi yang saya hormati, yang dibahagiakan hatinya oleh Allah, salat sunnah kang dadi kandhengane salat fardu
ana 17 rakaat. Napa mawon salat sing 17 rakaat niku? Rakaatul fajri siji rong rakaate salat subuh. Ya, yaitu 2 rakaat pada sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Wa arbaun qoblad duhri lan petang rakaat kang tetep ing dalem sadurunge sholat duhur. Ya, Masya Allah, ada sholat qobliyah duhur yaitu arbaun, petang rakaat bagi yang mau. Warakaatan lan rong rakaat ba'dahu kang tetep ing dalam sause napa? Sause salat duhur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa arbaun lan patang rakaat qoblal asri kang tetep ing dalem sadurunge salat asar. Itulah jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang berkenan ya, untuk menambah kedekatan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat sunnah sehingga terbentuklah dirinya menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana anzilna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa nas'alna wa salihin tardah. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi. Akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأرنا في أسماعنا وأبصارنا وأنفسنا ومن كل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا صغارا. اللهم يا الله ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم وادخلنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. منادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.